Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Elisa, Prodi Administrasi Publik. Konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia. 1. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Keberadaan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi sangat penting artinya bagi organisasi. Dalam perkembangannya, organisasi akan menghadapi permasalahan tenaga kerja yang semakin kompleks. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara profesional oleh departemen tersendiri dalam suatu organisasi, yaitu Human Resource Department. Konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia, tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Filippo 1996, atau dengan kata lain, secara lugas, manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia dalam hal mencapai tujuan individu maupun organisasional. Pandangan-pandangan yang muncul berkaitan dengan sumber daya manusia dalam era tersebut adalah: 1. Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi yang dipacu untuk bekerja lebih produktif seperti mesin. 2. Bekerja sesuai dengan spesialisasi yang telah ditentukan. 3. Yang tidak produktif harus diganti atau dibuang. 4. Kondisi di atas memunculkan pengangguran, tidak adanya jaminan dalam bekerja, berkurangnya rasa bangga terhadap pekerjaan, dan tumbuhnya serikat pekerja. Konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia. 1. Pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari kontribusi sumber daya manusia. 2. Munculnya teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow 1940-an sebagai landasan motivasi individu menjadi pendorong adanya pemikiran tenaga tentang perlunya memotivasi sumber daya manusia dengan melihat tingkat kebutuhan yang dimilikinya. 3. Adanya kecenderungan baru yang berdampak positif terhadap perkembangan efektivitas organisasi. Pendekatan manajemen sumber daya manusia. Mengelola sumber daya manusia bukan merupakan hal yang mudah, karena manusia merupakan unsur yang unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam sumber daya manusia yaitu: 1. Pendekatan sumber daya manusia menekankan pengelolaan dan pendayagunaan yang memperhatikan hak asasi manusia. 2. Pendekatan manajerial menekankan pada tanggung jawab untuk menyediakan dan melayani kebutuhan sumber daya manusia departemen lain. 3. Pendekatan sistem menekankan pada tanggung jawab sebagai subsistem dalam organisasi. 4. Pendekatan proaktif menekankan pada kontribusi terhadap karyawan, manajer, dan organisasi dalam memberikan pemecahan masalah. Fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari fungsi manajerial dan fungsi operasional. Namun kedua fungsi tersebut dibagi lagi menjadi: 1. Fungsi manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. 2. Fungsi operasional, pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Terdapat dua macam tujuan manajemen sumber daya manusia, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan manajemen sumber daya manusia secara umum, yaitu untuk mengoptimalkan produktivitas para pekerja yang ada pada suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan tujuan manajemen sumber daya manusia yang khusus adalah membantu manajer lini atau manajer fungsional yang lainnya agar dapat mengelola para pekerja secara efektif. Dengan kata lain,
Tujuan manajemen sumber daya manusia bisa dikatakan untuk 1. Meningkatkan efektivitas, 2. Meningkatkan efisiensi, 3. Meningkatkan produktivitas, 4. Menurunkan pemindahan pegawai, 5. Menurunkan absensi para pegawai, 6. Meningkatkan kepuasan pelayanan, dan 7. Menurunkan komplain para pelanggan. Peran manajemen sumber daya manusia: 1. Melaksanakan analisa jabatan, 2. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan pegawai dan merekrut para pekerja, 3. Menyeleksi calon pekerja, 4. Memberikan pengenalan dan penempatan bagi para pekerja yang baru, 5. Melakukan penetapan terhadap upah, gaji dan memberikan kompensasi, 6. Memberikan insentif, 7. Melakukan evaluasi kinerja, 8. Mengomunikasikan, memberi penyuluhan dan menegakkan disiplin kerja, 9. Memberikan pelatihan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, 10. Membangun komitmen kerja.